Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan yang tentunya baik ya teman-teman. Pada video ini, saya akan membahas hal yang berbeda dari video-video sebelumnya, yakni terkait budidaya tanaman yang satu ini. Pada video sebelumnya, kebanyakan saya membahas terkait budidaya tanaman hias, seperti tanaman kaktus dan tanaman anggrek. Tapi pada video ini saya akan membahas tanaman ini, yaitu tanaman durian. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya, akan sharing mengenai pengalaman saya memelihara atau merawat tanaman durian ini ya teman-teman. Jadi saya belum punya durian yang sudah berbuah, tapi saya akan sharing bagaimana perawatan durian itu, dari penanamannya, terus teknik perbanyakannya, dan perawatannya tentunya ya teman-teman. Durian di depan saya ini adalah jenis durian Musang King. Dia sudah berusia 1,5 tahun dari bibit berukuran 45 cm. Ya, kalau kalian pengen punya durian cepat berbuah ya beli bibit yang sudah lebih tinggi ya teman-teman, jangan seperti saya. Tapi kalau kalian mau menikmati prosesnya boleh. Untuk tingginya sendiri, pohon durian ini kurang lebih 1,5 meter ya, atau 150 cm kurang lebih. Dan dalam kondisi sedang terubus ya teman-teman. Ini batangnya sudah saya program dari kecil, tapi belum saya pruning ya, cuma saya arahkan saja ke 4 penjuru. Dulu ini ada talinya teman-teman saat kecil, sekarang sudah saya lepas. Jadi ini duriannya saya tanami, di sekitarnya ada tanaman kacang tanah dan saya tanam dengan teknik usut ya teman-teman. Ini dia kondisinya teman-teman setelah 1,5 tahun menunggu ya. Dari bibit gak ada 45 cm, alhamdulillahnya semakin subur ya. Alhamdulillah, berarti di daerah saya cocok dengan durian Musang King. Ya, saya merawat ini banyak sekali teman-teman ujiannya. Dulu pernah dia overdosis, daunnya rontok menguning, tapi karena saya kebanyakan pupuk kimia ya. Jadi saat itu saya beri pupuk organik cair. Bisa kalian beli di toko-toko, itu banyak jenisnya ya teman-teman. Dan saya pakai pupuk kandang, tapi ingat pupuknya yang sudah matang ya. Untuk tahu pupuk kandang yang matang itu adalah dia sudah tidak berwujud kotoran ya. Dia sudah hancur seperti tanah ya teman-teman. Nah, itu kalian bisa aplikasikan di sekitar pohon duriannya. Tidak perlu banyak-banyak, sedikit-sedikit saja ya teman-teman, supaya nanti tanahnya kembali normal dan pohon duriannya kembali hijau seperti ini. Nah, ini adalah tanaman durian yang sudah saya kurangi pupuk kimianya. Tanaman kacang tanah atau Arachis hypogaea L ini merupakan tanaman yang memiliki hubungan atau simbiosis dengan bakteri yang disebut bakteri Rhizobium. Bakteri Rhizobium merupakan bakteri penambat nitrogen. Jadi sebenarnya nitrogen itu adalah kandungan yang paling banyak di udara ya teman-teman. Di udara itu sebenarnya sudah banyak nitrogen, tetapi tanaman tidak bisa menghisap atau menyerap nitrogen bebas di udara. Jadinya diperlukanlah bakteri penambat nitrogen
supaya tanah itu mengandung nitrogen, sehingga nitrogen tadi mampu diserap oleh akar tanaman. Tidak hanya durian ya teman-teman. Jadinya pemupukan kandungan N pada durian pada masa vegetatif tidak perlu banyak karena sudah ada bakteri penambat nitrogen pada akar tanaman kacang tanah ya. Bakteri Rhizobium ini hidupnya di akar tanaman kacang tanah ya teman-teman. Nah, perlu diingat juga tanaman kacang tanahnya tidak boleh terlalu tinggi dari pohon durian. Jadi kalian bisa memberi tanaman kacang tanah kalau tanaman duriannya itu sudah lebih dari 1 meter ya teman-teman, supaya aman. Nah, ini hasilnya dilihat sangat subur ya. Saya kurangi penggunaan pupuk kimianya, saya perbanyak pupuk organiknya, dan hasilnya Masya Allah tabarakallah ya teman. Ya, semua itu kalau kembali ke organik memang bagus ya, tapi kebanyakan orang pada salah. Ya, memang pupuk organik itu kalau belum matang bisa mengakibatkan busuk karena menjadi tempat berkembangnya banyak mikroorganisme seperti jamur dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah matang insya Allah aman ya teman-teman. Teknik selanjutnya yang saya lakukan adalah menanam dengan teknik busut atau bedengan ya teman-teman. Fungsi busut ini adalah mencegah dari banjir. Kalau misal banjir, nantinya air di sekitar tanaman durian itu tidak akan menggenang ya teman-teman. Karena dengan menggenangnya air, itu akar ini akan sulit bernafas. Dia bukan seperti tanaman-tanaman anggrek ya yang bernafas di udara bebas, tidak. Maksudnya tanah itu akan menjadi minim kandungan udaranya atau sedikit kandungan rongga udara yang mengakibatkan tanahnya semakin padat. Jadinya tanah akan cepat padat. Nah, fungsi busut ini agar tanah tidak cepat padat dan gembur ya teman-teman. Nah, jadinya nutrisinya bisa maksimal diserap oleh tanaman duriannya. Gitu ya teman-teman. Untuk pemupukan yang saya lakukan, saya menggunakan lubang biopori yang saya buat menggunakan botol bekas yang saya lubangi, dan pada bagian dalamnya saya beri arang. Nah, kalau pupuknya saya larutkan dalam air dan saya masukkan dalam lubang ini supaya langsung menuju atau menyerap ke dalam tanah ya teman-teman. Kalau kalian mau pupuk tabur, kalian harus membuat lubang menggunakan kayu mengeliling atau garis, minimal garis mengeliling pada pohon durian, dan diberi pupuk supaya tidak ikut larut dengan air hujan ya teman-teman. Jika kalian ingin memperoleh bibit durian unggul atau pengen punya durian dengan jenis musangking, durian duri hitam, durian blackthorn, montong maupun jenis premium yang lain, kalian bisa dengan teknik grafting ya teman-teman. Ya, teknik grafting atau sambung. Dan teknik grafting ini sangat bervariasi atau sangat beragam ya. Saya pernah mencoba teknik grafting, yaitu teknik grafting dengan teknik sambung sisip. Sambung sisip. Nah, ini saya lakukan sambung sisip pada bonggol durian ya, pada batas cincin itu saya lakukan pada batas cincinnya, dan hasilnya seperti ini. Ini adalah jenis durian montong. Nah, selanjutnya ini juga sama, ini jenis durian montong. Ini saya menggunakan teknik sambung pucuk atau sambung V, sambung pucuk. Nah, hanya menggunakan satu mata tunas. Nah, sebenarnya kalau kalian mau menanam durian itu bisa menggunakan biji, tapi kalau dari biji itu kebanyakan ada yang namanya mutasi, baik itu mutasi dari genetik maupun mutasi karena faktor lingkungan.
Jadinya rasa yang dihasilkan itu biasanya berbeda. Kalau rasanya lebih bagus atau lebih unggul, kalian beruntung teman-teman, tapi itu sangat minim ya. Jadinya untuk saat ini kebanyakan petani itu memperbanyak dengan teknik sambung atau grafting. Ini juga ada teman-teman jenis durian duri hitam, saya memperbanyaknya dengan teknik sambung sisip. Durian duri hitam ini bibitnya saya peroleh karena saya membeli bibit yang sudah rusak ya, maksudnya dia masih punya entres yang bisa disambung, tetapi entres bagian bawahnya itu sudah terlalu tua dan sakit ya, jadinya saya gunakan entresnya, saya manfaatkan. Nah, jadinya saya memperoleh bibit ini dengan harga yang murah tentunya teman-teman. Nah, ini entresnya bisa digunakan ya teman-teman. Walaupun masih kecil seperti ini, mau di grafting dengan teknik sambung susu atau sambung pucuk, sambung sisip juga bisa, tidak akan merusak jenis varietas durian duri hitamnya. Nah, ini saya juga mencoba teknik sambung susu teman-teman dan berhasil, yaitu dengan jenis durian bawor ya teman-teman. Nah, jadinya saya kalau beli bibit biasanya cuma satu, saya perbanyak itu dari satu bibit jadi banyak karena ya saya iseng-iseng mencoba teman-teman, ternyata hasilnya sangat-sangat luar biasa. Bisa dijual dan bisa ditanam sendiri. Kalau ada saudara atau keluarga yang mau minta, itu biasanya juga ada teman-teman. Jadi kan saya tidak rugi, malah saya beruntung. Nah, kalau ini adalah durian Musang King, hasil saya sambung setelah usia 1 tahun lebih teman-teman, hampir 2 tahun kayaknya. 1 tahun 6 bulan, kalau enggak 1 tahun 9 bulan. Nah, durian Musang King ini bibitnya saya peroleh dari entres yang saya minta ke saudara saya. Beliau punya pohon durian Musang King ya, jadi saya minta entresnya. Nah, terus saya sambung dan ini hasilnya. Mau lihat pas dia berhasil? Ini adalah sambungan saya pertama kali yang berhasil. Ya, itu tadi ya teman-teman, sedikit ilmu dari saya. Semoga kalian tertarik, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya teman-teman. Nah, saya mau sedikit cerita teman-teman bahwa saya melakukan grafting ini sudah berkali-kali gagal. Bahkan itu semenjak saya kelas 3 SD teman-teman. Dan baru berhasil setelah saya kelas 3 SMA. Dulu itu rasanya pengen nyerah, nggak pernah berhasil tuh kenapa, tapi setelah saya coba kembali ternyata itu adalah keberhasilan yang tertunda. Terima kasih ya teman-teman.